Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh musalla Al-Fairuz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyempurnakan ibadah salat subuh kita dengan duduk bersama di majelis ilmu musalla Al-Fairuz. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Shalawat iring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita teruskan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kemanfaatan pada kita semua ketika kita sudah mau mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hawrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ihwanihi minal anbiya wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi Imam Al-Alim Al-Alama Hujjatul Islam Bihamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jabiri farallahu lahum bil barakati lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an tu'iddan nubbala qabla qada'il hajati wa an la tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajati. Kita masih bahas tentang bab qada'il hajah ya. Masih bab tentang tata krama masuk WC ya. Tata krama masuk toilet. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, kalau tertib ya, baca doa. Doanya Pak, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doanya. Pertama, jangan masuk baru baca doa ya. Belum masuk. Kemudian dahulukan kaki kiri. Nah, udah kaki kiri, jangan lupa bawa sandal. Kemarin kan
bawa sandal, bawa tutup kepala. Terus apa lagi? Menutup aurat, jangan telanjang bulat. Keluar kaki kanan. Sudah sampai di luar baru baca doa. Apa baca doanya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Tuh, tata krama. Di dalam jangan bukan bawa HP. Boleh bawa HP. Di dalam tidak boleh membawa atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan lafal Allah dan Rasulullah. Begitu kan? Iya. Nah, itu beberapa tata cara. Kemudian wayam bagi antu'id dan nubbala qabla qada'il hajati wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajat. Hendaklah kita menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan qada'il hajat. Siapin dulu. Ya, disiapkan dulu. Apa yang berkaitan dengan qada'il hajat? Air yang di dalam loh ya, air, tisu, sabun, macam-macam tuh. Atau kalau biasa pakai batu ya Pak, ada batu. Sunnah kan itu. Kalau biasa pakai batu ya pakai batu. Jadi siapin semua, jangan sampai kita sudah buang air nggak ada apa airnya. Siapkan dulu tuh semuanya. Udah disiapkan, baru kita masuk. Nah, udah siapin dulu, siapin semuanya, baru kita buang air. Kemudian dan jangan beristinja. Beristinja itu membersihkan setelah selesai buang air. Jangan membersihkan setelah buang air itu atau beristinja itu menggunakan air di dalam tempat lubang kita beristinja. Di dalam tempat lubang kita buang air. Nah, ini sebenarnya WC kita ini bermasalah sebenarnya. WC yang biasa kita pakai itu bermasalah. Jadi jangan beristinja atau membersihkan setelah buang air besar atau kecil itu di tempat kita buang air. Loh kenapa? Mengkhawatirkan apabila percikan-percikan najis air itu ke tubuh kita, ke pakaian kita, kan nggak bisa dijamin, Pak. Kalau toh kita membersihkan setelah buang air itu di dalam lubang atau di dalam tempat kita buang air, maka resikonya kita harus guyur semua. Makanya baju untuk masuk WC dengan baju yang nanti kita pakai untuk sholat itu harus berbeda. Resikonya kan kita harus lebih banyak menggunakan air kan. Karena apa? Bisa jadi
percikan-percikan najis itu kena tubuh kita. Apalagi mohon maaf, buang air pakai celana itu nanti celana itu lagi kita pakai untuk sholat. Intinya harus lebih hati-hati. Efeknya luar biasa Pak, kalau kita sholat kena najis, walaupun hanya terpercik sedikit aja, kena najis. Kalau najis berarti salah satu batalnya sholat adalah terkena najis badan kita, pakaian kita, nggak sah. Di situ makanya dianjurkan beristinja atau membersihkan setelah buang air, jangan di tempat buang air itu. Ya, tapi bukan terus haram loh ya. Boleh-boleh saja, tapi harus berhati-hati. Yang selama ini main casur kadang kan bersihin kotoran itu karena air banyak, main saksor aja kan. Saya harus lebih hati-hati. Bisa dipahami ya. Terus kemudian wa antas tabri'a minal bauli bitanah nuhi wan natri salasan bi imrari al yadil yusra ala asfalil qadhibi. Kemudian hendaklah kita menuntaskan. Namanya buang air kan pasti kencing, ya. Kita tuntaskan, karena rata-rata ada orang itu buang air, kencing, setelah selesai kencingnya belum tuntas itu, sudah dibersihin masih keluar lagi, sudah dibersihin masih keluar lagi. Kalau anyang-anyangan beda lagi itu, bukan anyang-anyangan, seakan-akan itu pengen keluar, bukan lagi. Makanya harus dibersihkan ketika kita habis buang air, terutama kencing. Pastikan sampai tuntas. Bagaimana caranya? Dehem. Dehem paling enggak 3 kali itu. Paling enggak 3 kali. Kemudian diurut, batang dakarnya itu diurut. Alat kelamin kita urut. Pakai tangan kiri. Terus jari yang ini, telunjuk ya. Jari telunjuk tapi yang kiri, bukan kanan. Diurut di bawahnya ke depan. Diurut di bawahnya ke depan, pelan, jangan kencang-kencang. Pakai perasaan. Ya bisa pakai telunjuk, bisa, pokoknya nyaman kita. Jempol nggak bisa, kalau jempol kan posisinya di atas, kan di bawahnya. Itu di bawah zakar kita itu, batang zakar kita itu ada urat, ya, ada urat ya. Nah, itu mulai dari pangkal zakarnya, terus ditarik ke depan sampai ke ujung, diulang-ulang 3 kali. Ini salah satu sarana supaya tuntas, Jadi diurut kemaluannya, diurut batang zakarnya, ya 3 kali. Ya, ditarik dari
dari ujung, dari apa namanya pangkalnya sampai ke ujung zakarnya. Jadi pelan-pelan. Selama ini begitu Pak. Nah, main aja, main guyur. Nah, kan, asal guyur kan. Oh, ini caranya supaya bersih, benar-benar tuntas. Jadi menggunakan tangan kiri di bagian bawahnya itu, supaya benar-benar bersih. Ya, jangan belum bersih, main berdiri aja. Karena apa? Karena hukum beristinja itu ada 3. Hukum istinja, hukum membersihkan kotoran setelah buang air itu 3. Yang pertama wajib hukumnya. Wajib. Apabila kita buang air, besar maupun kecil. Jadi beristinjaknya wajib hukumnya. Atau membersihkannya, mensucikannya wajib hukumnya. Kalau enggak dosa. Jangan kayak sopir-sopir Pak. Sopir yang enggak baik loh Pak ya. Ada sopir yang baik main sembarangan kencing, bannya dikencingin, ban mobilnya dikencingin. Kalau bannya bisa protes itu. Untuk kencingnya berdiri, terus enggak istinja, enggak bersuci, lo bahaya itu. Jangan ditiru dah. Walaupun kebelet mah ada caranya kita. Ya kan, kalau nggak ada air bisa pakai batu kan. Kalau nggak ada batu bisa pakai tisu kan begitu. Siap sedia itu. Kalau kebelet itu, orang yang kebelet itu siap itu. Jangan sampai tidak berinstin. Karena apa? Hukum wajib. Kalau enggak dosa. Itu yang pertama, wajib hukumnya. Ada istinja yang hukumnya sunat. Sunat itu kalau dilakukan berpahala. Ditinggal ya nggak apa-apa kan. Tapi perbuatan yang dianjurkan. Kalau sedang apa? Keluar sperma, keluar mani. Itu membersihkan mani yang ada di dalam apa namanya batang zakar kita atau di tempat-tempat lain. Kalau penis identik dengan kesehatan lah ya. Kalau fikih zakar. Rada apa namanya kalau yang nggak ngaji nggak tahu itu. Zakar. Jadi membersihkan sperma. Ketika kita keluar sperma itu dengan air atau pembersih lainnya yang suci, itu hukumnya sunnah. Makanya mohon maaf bapak-bapak yang sudah berhubungan dengan istrinya, walaupun dingin-dingin kan malas mandi itu, bersihkan dulu. Jangan main terus tidur aja, bersihkan dulu. Bisa dengan tisu, bisa dengan kain, bisa dengan air. Tapi membersihkan hal-hal yang begitu kan utamanya pakai air. Oh, baru tidur. Karena sunnah. Kenapa sunat? Karena sperma itu suci, tidak najis. Hukumnya kok sunat? Karena Rasulullah anjurkan. Walaupun nggak najis ya, kena sarung nggak najis, kena baju dipakai sholat nggak tapi kalau kebanyakan di sarung mau sholat ya harus dibuang dulu. Kan sarung satu-satunya tidur mimpi, kemudian basah sarungnya masih demek sarung ya dibuang dulu, nggak nyaman. Kalau kering ya kerok, walaupun nggak najis. Ada istinja yang hukumnya makruh. Istinja hukumnya makruh. Istinjaknya apa? Kentut.
Makruh itu perbuatan yang sebaiknya ditinggal. Jadi ada orang itu kentut, dia bersihin tuh pakai air atau cebok, bahasa sini cebok, bahasa Serua itu kentut cebok, itu hukumnya makruh. Makruh itu sebaiknya ditinggal. Kalau ditinggal berpahala. Kebalikan sama sunat ya. Kalau sunat dijalanin atau dilakukan berpahala, ya ditinggal rugi. Tapi kalau makruh ditinggal berpahala, dilakukan rugi. Bukan nggak apa-apa, bukan. Kalau anak TK ya nggak apa-apa. Makruh itu perbuatan yang dilakukan rugi, ditinggal berpahala. Emang kalau kentut nggak usah. Nah, cebok nggak usah, kan apa, istinja nggak usah. Nah, ini hukum istinja, wajib, sunat, makruh. Wajib kalau kita buang air besar air kecil, wajib hukumnya. Sunat keluar sperma, membersihkannya itu sunat. Makruh kentut. Nah, jadi begitu. Saya punya teman dulu di asrama, setiap kentut, ngapain kamu bolak-balik kamar? Kentut cebok ya. Kecuali kalau kentutnya sampai keluar itu baru. Nah, kalau kentutnya biasa mah beras-brus biasa kita. Itu kalau kentut, setiap kentut istinja berarti penyakit. Gitu aja. Penyakit ragu-ragu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa un kunta fis sahra'i fa'ab'id an uyunin nadhirina wastatir bi syai'in in wajadtuhu. Apabila kita buang air di tanah lapang, sahra itu tanah lapang, atau apa itu namanya, gurun Sahara lah. Kalau di sini kan jarang ya Pak. Kalau di tempat saya kampung sono ada sawah, persawahan. Di sini sawah di mana? Nggak ada kan? Di persawahan mungkin jalan-jalan ke sawah kebelet. Ada langsung main, belum jangkau udah diangkat tuh pangkatnya. Saya dulu sering begitu, ibu-ibu itu rata-rata ibu-ibu lagi apa itu namanya, nanam padi, tandur namanya. Kalau kencing itu nggak kemana-mana, tetap di situ. Kanan kirinya temannya masih ada, kan main diangkat terus cut. Ini biasa. Jadi kalau di Mekah bisa jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah itu kan lewat Gurun Sahara. Rata-rata bis travelnya tidak ada toiletnya. Kebelet itu. Di Gurun Sahara kan berarti di padang lapang, bukan padang pasir. Kalau di padang pasir berarti ya tanah lapang kan gitu. Apabila kita buang hajat atau qadil hajat di tanah lapang, di Sahara, Gurun Sahara, maka fa'ab'id, menjauhlah dari apa? Dari an uyunin nazirina, dari pandangan mata orang-orang. Berarti apa? Jauh perginya, ngumpet, jauh perginya. Jangan masih bisa dilihat orang. Karena apa? Oh ya, namanya orang itu kan ada yang buang air kok sampai segitunya. Jadi omongan, nanti jadi cerita.
Biasanya orang kita kan demen cerita. Oh si Anu kemarin umroh bareng saya, kebelet. Makanya apa? Begitu dia kebelet terus lari-lari, buang air, saya kelihatan itu ngedennya kelihatan macam-macam. Jadi cerita jelek. Ya model kita kan begitu kan. Aibnya diceritain, bangga banget tuh ceritain aibnya temen itu. Wah, sebaiknya menjauh dari pandangan mata orang sekitar kita. Kalau dengan rombongan. Nah, kemudian ketika kita sudah menjauh dari pandangan mata, berusaha mencari penghalang. Satir. Penghalang itu satir namanya. Penghalang itu kan penghalang antara jamaah laki-laki sama jamaah perempuan kan. Nah, ini satir namanya penghalang. Di satir itu ada orang nikah laki-laki perempuan itu dipisah dengan satir, penghalang. Harus ada penghalangnya. Bahasa Jawa aling-aling namanya ya. Harus ada penghalang. Cari kalau ketemu pakai. Kalau ketemu. Penghalang itu bisa dengan sesuatu, sarung dan macam-macam. Bisa dengan batu. Cari di balik batu. Cari batu gede terus jangan asal. Dari pohon malah film, sinetron India itu di bawah pohon, di balik pohon. Jadi kalau di padang pasir atau di padang tanah lapang, cari tempat yang jauh dari pandangan mata, kemudian berusaha cari penghalang supaya tidak dilihat orang. Kalau nggak ada, ya namanya nggak ada. Masa nggak ada nggak jadi. Udah kebelet. Kalau ada, di sini bahasanya in wajat tahu. Kalau nemu penghalang itu, kalau nggak nemu ya nggak. Islam itu nggak mensulitkan kok, begitu kan. Kemudian wala taksif aurataka qablal intihai ila maudhi'il julus. Jangan kamu membuka auratmu. Jangan membuka auratmu sebelum engkau sampai pada tempat qadil hajat, tempat duduk. Jangan lari-lari sudah diangkat. Mau saking nggak tahannya kan. Ini bukan cuma di Padang ya Pak, di tanah lapang bukan ya, di rumah juga. Dari kamar, dari luar kebelet, sudah nyicil itu, lari sambil sarungnya dilepas, celananya dilepas. Nah, jadi belum sampai toilet sudah buka auratnya. Larangan Pak. Kalau kita melawan udah kebelet macam-macam, takut nanti di sono belum sempat buka keluar, ya enggak apa-apa. Ini kan tata krama. Tata keramanya begitu. Hidup itu harus bertata krama. Berhubungan suami istri langsung ngantem aja boleh, ya kan? Karena udah nggak tahan, jadi berpuluh-puluh tahun. Begitu sudah nikah, main hajar kan, ya boleh, tapi nggak ada tata krama. Tata kramanya ya wudu dulu, ya kan? Salat dulu 2 rakaat, terus kemudian bercakap-cakap, bercanda, kelamaan kata Pak Giarto, kelamaan main begitu, udah nggak tahan gitu kan. Caranya yang baik, minimal pakai
Bismillah. Kan ada tata keramanya. Jangan dibuka auratnya, ditutup auratnya. Main blenyah-blenyah aja bahasa Jawa. Wes blenyah-blenyah ini bahasanya. Jadi jangan dibuka aurat kita sebelum kita benar-benar sampai tempat qadil hajat, buang hajat. Baru jongkok, baru dibuka. Makanya mohon maaf, Alvin kayak saya enak pakai sarung gitu, ya kan? Kalau pakai celana nggak mungkin kan jongkok baru dibuka. Nah, kalau pakai sarung kan tinggal disingkap gitu. Oh, terus tertutup ke celana. Bukan dulu. Dan nggak mungkin bukanya di dalam kan? Kalau celana panjang. Kalau di rumah sendiri Pak, kalau di WC umum ya nggak mungkin buka di luar. Tapi kan lama prosesnya, lebih lama prosesnya. Kalau masih bisa ditahan nggak apa-apa ya, nggak kebelet. Ya, jaminan. Makanya enak pakai kain sarung mana-mana. Saya nyaman pakai kain sarung. Kalau mau buang air gampang kan. Jadi begitu mau ngapa-ngapain enak. Terus kemudian kalau sudah jongkok bisa tertutup auratnya. Makanya kenapa kok kemarin pakai ghufranak baru alhamdulillahilladzi, karena apa? Bisa jadi di dalam WC kita terbuka aurat. Gitu kan, walaupun darurat kan, tapi kalau bisa kan tertutup. Karena ada tata keramanya. Jalan masuk sampai di dalam baru dibuka auratnya. Duduk dulu baru dibuka, jongkok ya, jongkok. Duduk nggak bisa, kecuali WC-nya WC duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastaqbilal syamsa walal qamara wala tastaqbilal qiblata wala tastadbirha wala tajlisa fi mutajaddisin nas. Ketika kita buang air, besar maupun kecil, usahakan jangan menghadap matahari. Jangan menghadap matahari. Kalau pagi ya jangan ngadep ke timur, karena matahari masih ada di timur. Nah kalau siang hari, sore hari ya jangan ngadep ke barat. Karena matahari ada di barat kalau siang sore, ya kan? Begitu pula jangan menghadap rembulan, jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Berarti ngadep timur, ngadep barat, ngadep kiblat, membelakangi. Tidak boleh. Jadi buang air jangan menghadap kiblat, menghadap matahari, menghadap bulan atau membelakanginya. Kalau di tanah lapang. Sebelum ditanya saya jawab dulu. Kan kayaknya banyak yang mau tanya itu loh, kenapa nggak boleh? Sebelum ditanya saya jawab, kalau di tanah lapang, di sawah, daging goes, Pak Agus sama Pak mau kebelet. Jangan asal, ya kan? Daging goes kan bisa jadi kan? Nah, kalau goesnya di Ramalele bisa mampir ke tempat saya. Nah, kalau goesnya sampai ke Bogor kemarin, sampai kemarin tuh Ciseeng, Ciawi, kemana? Jadi nggak boleh menghadap kiblat, menghadap matahari, membelakanginya. Bulan juga sama kalau malam.
kalau di tanah lapang. Loh, kalau di rumah boleh karena apa? Ada penghalang. Apa tembok. Tapi ada orang yang mohon maaf, orang yang sakok. Karena tata keramanya begitu, dia nggak mau bikin WC di dalam rumah itu ngadep kiblat atau membelakangi. Misalnya banyak Pak, orang-orang begitu dirubah. Ngapain Bu? Berubah WC toilet Pak. Lo kenapa? Itu ngadep kiblat. Kalau rumahnya kayak saya ngadep ke barat, berarti kan rumahnya posisinya antara barat dan timur kan. Nah, ngesetnya apa itu namanya rumah, berarti kamar mandinya manjangnya karena di tengah-tengah, manjangnya kan manjang ke utara selatan. Kalau ke utara selatan berarti lebih sempit kan kamar mandinya kalau di saya, kecuali kamar mandi yang pernah saya ceritakan yang hampir segede ini itu. Tanahnya luas, tanahnya ribuan. Kalau tanah kayak saya cuma 72 meter. Nah kan toiletnya, kamar mandinya kan secukupnya kan. Secukupnya. Kamar mandi dicampur dengan toilet. Sebenarnya sebaiknya dipisah sebenarnya itu. Ya kan? Situ di situ kamar mandi, situ toilet, situ sambil wudhu di situ. Oh. Kan malah lebih rawan najisnya. Oh. Kadang mohon maaf orang kita mandi sekalian buang air kecil. Jadi lebih rawan cipratan-cipratan najis itu. Tidak cukup hanya pakai sendal. Kenapa? Sendal kita bawa, kita pakai di kamar mandi, begitu keluar najis juga kan. Kalau tidak bersih lantainya, rawan banget itu. Makanya perhatikan benar kamar mandi. Bisa, perhatikan benar kebersihannya. Jangan asal. Kecuali memang adanya begitu. Jadi berhati-hati. Jangan belakangi menghadap matahari, bulan dan kiblat, kecuali ada penghalang kalau di dalam rumah. Itu ya Pak, tata krama itu. Terus kemudian jangan qadil hajat, buang hajat atau buang air besar atau kecil di tempat kumpulnya manusia ngobrol. Jangan. Ada tuh. Saya dulu waktu panen di sawah itu kan kumpul-kumpul itu makan, sawahnya kan pinggir kali sawah gitu ya. Dia menghadap ke kali, jongkoknya ngadep ke kali, apa namanya, membelakangi kali. Jadi pantatnya ada di kali. Kita kan ngeriung gitu. Lagi bukan motong, persiapan mau makan, sarapan pagi. Dia buang air. Kurang ajar kan? Ada orang sih dablek saya begitu itu. Nah, orang begitu mau jangan watak kadang Pak. Bukan malah apa ya, nyesel malah ketawa. Kamu kok nggak ngambil makanan? Saya lagi buang air. Loh, begitu kita lagi. Kita bicara begitu bukan tahu ya Pak. Kadang itu ada orang yang modelnya begitu. Sama kayak buang angin itu begitu. Saya di pesantren dulu, ini namanya pesantren kan bandel-bandel, tapi bandelnya pesantren biasa gitu kan. Bikin teh karena mau hataman itu bikin teh. Kentutin Pak. Tehnya dikentutin Pak. Terus diaduk. Kita minum kan, namanya minum air hangat kan segar banget ya, teh hangatnya. Dia ketawa-ketawa, namanya minum ketawa-ketawa. Iya, kamu nggak kerasa ya. Tadi tehnya saya kentutin itu. Kurang ajar itu. Begitu.
Tapi nggak usah ditiru. Sekarang jadi kiai Pak. Modelnya begitu sekarang jadi kiai. Kiai itu bandel-bandel juga. Saya dulu aja bandel gitu. Jadi jangan buang air di tempat orang sedang ngobrol. Kenapa? Iya kalau bisa jangan. Itu kan tempat banyak orang kan. Tempat umum kan banyak orang. Makanya memang pas pipis saja. Bukan kebelet tuh tablek gitu aja. Kan ada toiletnya. Nah, dia malas aja tablek memang biasa begitu watak di situ. Jangan dijalanin Pak. Ya, bahaya. Lalu kalau yang kencing satu orang, ya, kalau ada 10 orang di kolam renang itu kencing semua. Ya orang, saya kalau renang kan kadang airnya masuk mulut kan, masuk hidung, masuk mulut. Walaupun dia nggak tahu sih nggak masalah, tapi yang tahu yang dosa kan. Oh, habis kumur-kumur kencing gua loh. Kalau kentut mah mendingan ya. Tapi jangan dilempar lagi pengalaman, jangan gitu loh ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini beberapa adab qadil hajat. Di tata cara buang hajat atau buang air kecil maupun besar. Jangan menghadap kiblat. Kemudian jangan membelakanginya. Jangan di tempat banyak orang nongkrong. Kalau di tanah lapang jauh dari pandangan mata. Kasih penghalang atau penutup, sekat bahasanya. Kalau nggak nemu ya cari dah batu. Kalau nggak nemu juga, yes, bismillah itu aja. Namanya nggak nemu kan sudah jauh. Yang penting jauh kan. Jauh, kejauhan malah ditinggal lah, tinggal bis. Terus tuntaskan kencing itu dengan dehem tahu kan Pak? Kemudian diulot-ulot lah 3 kali bawahnya pakai tangan kiri. Kalau zaman saya dulu tidak diulot tapi diketek apa namanya? Sentil sakit. Digoyang-goyang pakai tangan, ditetek bahasanya ya. Nah gitu. Diobat tapi terlalu kencang itu. Pokoknya ditetek lah. Tetek itu kan kecil. Jadi siapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan buang air. Terus yang harus diperhatikan jangan membersihkan setelah buang air itu di tempat lubang itu juga. Kalau toh itu terjadi harus lebih waspada. Karena apa? Takut percikan najis. Nah kalau nanti istilahnya diguyur semua. Jadi badan kita mulai dari pinggang ke bawah diguyur semua. Nggak apa-apa kalau mau begitu. Kalau di rumah sendiri kan memungkinkan kan ya. Di kantor bisa juga, kecuali kalau celananya nggak dibuka. Intinya lebih hati-hati di lubang itu, karena lebih rawan. Oke, begitu. Ada yang pertanyaan? Ya. Itu ada kadang-kadang kita mau pinjam buang air besar namanya. Cuma bersedia tisu belum Pak. Air tidak ada. Iya nggak masalah. Biasanya kita pakai tisu aja, kita sama waktu kita masalahnya. Kan ada tata cara. Kalau pakai tisu, kan ada tata cara. Pakai tisu, pakai batu, ada tata cara. Boleh, nggak apa-apa. Kan beristinja menggunakan batu, menggunakan air. Dua-duanya boleh. Kalau mau milih batu apa air, milih air yang utama. Nah itu nanti masuk Pak. Nah sejenis batu itu tisu.
di hotel-hotel Ya. yang tertentu ya, hotel-hotel tertentu biasanya bintang 5 ya, bintang 5 di pesawat itu hanya disiapin tisu, enggak apa-apa, tapi ada caranya apa? Ya jangan tisu kan lebih rawan kalau nggak tahu main sacet terus itu kan najis semua tuh, itu kan ada tata cara, lebih hati-hati kan, jangan sampai ketika kita membersihkan najis kemudian kita megang najis. Nah, kemudian kalau mencret ya nggak bisa Pak, ya. Kalau mencret nggak bisa karena mencret itu biasanya kemana mah. Boleh pakai tisu asal kotorannya tidak lebih dari di mana dia dari lubangnya, jadi tempat lubangnya. Kalau mencret misal kencing terus mercik. Kadang kan orang kencing saking kebelutnya nyiprat bisa kemana-mana kan. Nah bagaimana pakai tisu? Ya nggak bisa. Karena apa? Karena kalau pakai tisu atau batu dan sejenisnya yang bisa meresap air itu, meresap najisnya itu di tempat lubangnya. Kalau buang air besar di duburnya, kalau buang air kecil di lubang zakarnya, itu boleh pakai tisu. Makanya kalau sudah tahu kan, makanya oh ini biasanya toiletnya hanya pakai tisu doang, berarti kita harus lebih hati-hati karena najisnya. Ya begitu ya Pak Gerto ya, boleh pakai tisu, boleh, hakikatnya boleh, cuman harus lebih hati-hati cara penggunaannya. Jangan sampai pakai tisu najisnya di tempat keluarnya itu hilang, tapi kita megang najis karena tisunya kena najis kan, pasti kan kena najis. Makanya harus tahu caranya supaya tisunya itu yang kita pegang nggak najis, gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Makanya kalau kita mau umroh atau mau haji gitu kan suka ada yang jual untuk semacam pempes itu, tapi yang dia ada itu gimana? Kalau kita udah aja ini semua gitu, terus kita harus kemana? Harus bersih dulu atau kan ini hilang? Jadi pempes, bahasanya pempes ya. Pempes yang kita pakai itu hanya untuk nampung kencingnya, bukan membersihkan sisa kencingnya. Berarti apa? Seandainya pempesnya itu begitu kena kencing, kalau anak bayi kan kadang kencingnya dikit, kalau kayak bapak-bapak kencingnya seember. Iya kan. Jadi begitu masuk ke dalam pempes, kalau penuh pempesnya, otomatis mohon maaf, yang terkencing yang dalam kalau di luar sih masih bisa nahan ya Pak ya. Jadi pempes yang bagian luar kan nggak bocor, kecuali kebanyakan ya bocor. Tapi pempes yang dalam itu kan bisa juga karena kena kencing melebar, ngerembes. Begitu ngerembes, walaupun dia tidak basah, tapi ketika dia bekas kena kencing lalu nempel di kulit samping kanan kiri zakar kita, najis gak? Najis. Berarti bagaimana? Ya harus istinja. Karena pempes itu bukan cara untuk istinja, tapi hanya nampung kencing. Tuh. Di awal tadi saya sampaikan bahwa hukum istinja yang pertama wajib. Istinja itu apa? Membersihkan setelah buang air. Berarti kalau pakai pempes kencing kan belum istinja Pak. Kalau kita melakukan ibadah yang diharuskan bersih dari najis,
berarti ya tetap tidak sah karena belum istinja, belum dibersihkan. Makanya pakai pampers boleh, kemudian nanti kalau mau sholat pampersnya dibuka, dibuang, bersihkan dulu, terus pakai pampers lagi nggak apa-apa. Pampers yang baru maksudnya, jangan yang itu lagi. Baru boleh Nah, terus yang kedua pertanyaannya, ketika kita pakai pampers kemudian sedang ihram kan sudah ritual ya. Kalau di hotel, Bapak lagi di mana nih? Lagi umrah, tapi di hotel belum ihram, belum ritual, ya enggak apa-apa pakai pampers, mau gimbal pampers ada najisnya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah niat ihram enggak boleh. Kenapa? Loh, kita gimbal najis. Loh, kan di dalam pampers. Oh, ada jamaah saya yang kurang ajar juga. Loh, kan sama, Bapak itu kan gimbal najis juga. Kenapa? Dalam perutnya ada kencing, ada orang kok kurang ajar dengan bertanya itu. Udah nggak ngerti, kurang ajar. Lah, kalau di pampers itu kan najis sudah keluar. Iya kan? Sudah keluar. Kalau dari dalam ya nggak usah ditanya lagi, Pak. Kalau sudah keluar berarti. Jadi boleh nggak saya haji umrah pakai pampers karena saya kalau sudah keluar beset, boleh aja. Tapi kalau sedang ihram nggak boleh gimbal najis, harus dibersihin. Misal tiba-tiba saya sedang tawaf terus keluar buka, ganti, wudu lagi, bersihin, terus pakai pampers yang baru. Ada ulama fikih itu sampai begini, Pak. Apalagi gimbal kencing tadi pakai pampers, lu bawa sendal. Orang kan kadang ngajarin, nanti sendalnya nggak hilang, bawa tas, terus sendalnya taruh di tas, ikat di pinggang, udah bawa tawaf, aman dah. Sekarang kalau sendalnya ada najisnya, ya, ada yang mau boleh nggak apa-apa. Tapi kalau mau nanya saya harus hati-hati. Ngapain sendal itu segera apa-apa, kalau hilang nanti ya sedekah gitu aja. Makanya kalau ke masjid jangan bawa sendal yang bagus, kecuali memang niatnya sedekah yang bagus. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagus hilang ya nggak apa-apa, sedekah. Itu kira-kira Pak Arif ya. Jadi mengkhawatirkan ini harus dijaga. Kalau mau sholat buka, terus bersihin najisnya di tempat-tempat yang najis itu, baru pakai pampers lagi boleh. Tapi pampers yang bersih. Begitu ya. Nah, udah cukup. Jam 6 lewat. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ربنا وترضى بنور شمسك ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mohon maaf, mohon maaf kita tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.